Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku mau bahas terkait materi manajemen peserta didik. Yes, betul banget. Manajemen peserta didik. Oke, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Dari beberapa hari yang lalu aku juga sempat buat video ya. Nanti boleh sambil dicek barangkali teman-teman berminat untuk kita sharing bareng. Nanti boleh aja di scroll di channel YouTube aku. Ada beberapa video yang nanti bisa menambah insight teman-teman semua. Oke, teman-teman aku mau mulai dengan pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian waktu sekolah dulu pernah ngerasa cuman dianggap sebagai ya udah masuk, kemudian pulang, kemudian mengharapkan nilai, dan di satu sisi, atau pernah nggak kamu ngelihat ada teman kamu yang melanggar aturan, tapi langsung dihukum tanpa ditanya dulu alasannya apa? Nah, nantinya kalau kalian pernah merasakan hal yang sama, atau pernah melihat permasalahannya sama seperti yang aku ceritakan tadi, berarti di sekolah itu sedang mengalami masalah di satu sistem penting, yaitu manajemen peserta didik. Nah, di video kali ini aku bakal bedah bareng-bareng gimana sih cara mengolah siswa yang memanusiakan manusia, bikin mereka betah dan melanjutkan prestasinya dan juga potensinya mereka. Yuk, kita bahas langsung. Oke, sama teman-teman pembelajar, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kita bicara soal manajemen, jangan bayangin kantoran atau pabrik dulu ya. Di dunia pendidikan, manajemen peserta didik intinya adalah menemani perjalanan siswa. Mulai dari hari pertama mereka ketuk pintu sekolah berdaftar sampai mereka lulus dan bawa ijazah. Filosofinya sederhana banget nih teman-teman. Siswa itu bukan objek yang pasif yang cuma diatur-atur biar tertib. Mereka adalah subjek, pemeran utama yang punya cerita, bakat, dan juga emosinya masing-masing. Biar gampang dipahami, manajemen ini kita bagi jadi tiga fase utama. Kita sebut saja satu, fase pintu masuk, dua, fase ruang tunggu, dan tiga, gerbang masa depan. Oke, ini ya, tadi peserta didik itu mereka subjek, bukan objek yang hanya diminta ini itu dengan tujuan akhir untuk diterbitkan saja, bukan. Nah, di satu sisi, tadi kita masuk ke fase pertama, fase penerimaan. Penerimaan peserta didik baru bukan sekadar perkara pengisian formulir ataupun validasi berkas fisik. Ini adalah gerbang emas untuk menyambut siswa baru, menanamkan rasa memiliki, serta memperkenalkan budaya positif sejak hari pertama sekolah. Nah, di satu sisi juga coba bayangin ketika kamu masuk ke rumah baru, tapi tuan rumahnya cuek ataupun malah galak, nggak akan betah kan? Sama seperti di sekolah. Makanya itu manajemen di fase ini harus fokus ke kenyamanan. MPLS ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah jangan lagi dibuat sebagai ajang perpeloncoan yang bikin stres, tapi harusnya jadi karena merah yang bikin siswa bilang, wah, aku beruntung banget bisa sekolah di sini. Itu. Oke, kemudian fase kedua adalah fase pembinaan ataupun proses. Ya, betul banget fase pemrosesan. Masuk ke setelah MPLS, di fase proses ini tugas manajemen sekolah ada dua, yaitu menjaga kedisiplinan dan yang kedua mengembangkan potensi. Soal disiplin kita juga harus geser ke paradigma lama. Dibandingkan dibikin dengan aturan yang kaku yang isinya hukuman fisik, coba pakai sistem edukatif. Coba kita cari tahu contoh dari lingkungan sekitar lah, ada sekolah yang menerapkan point reward. Jadi sesuai yang sering pinjam buku di perpustakaan atau selalu dengan tepat waktu, buat poin prestasi yang bisa ditukar dengan merchandise ataupun reward hadiah atau hak akses khusus. Keren kan? Yang diapresiasi lebih ke prestasi bukan hanya sekedar fokus ke hukuman ataupun punishment.
Nah, nggak cuma itu, layanan pendukung seperti BK, bimbingan konseling, fungsinya bukan lagi jadi polisi sekolah yang ditakuti, tapi menjadi sahabat tempat siswa curhat dan menemukan solusi saat mereka punya masalah belajar ataupun kesehatan mental. Jadi kita mengolah manusia, jadi pendekatannya juga harus pakai hati. Oke, next. Mendengar tanpa menghakimi. Nanti guru BK ya. Nah, fase kelulusan ketiga, gerbang masa depan. Banyak banget yang mengira kalau siswa udah lulus, urusan sekolahnya udah selesai. Ini salah besar. Karena manajemen peserta didik yang modern itu punya sistem yang namanya tracking atau penelusuran alumni. Ya, kenapa ini penting? Karena rekam jejak alumni, apakah mereka lanjut kuliah, bekerja, atau berwirausaha, adalah cermin utama untuk mengevaluasi apakah sistem belajar di sekolah kita kemarin itu beneran berhasil atau perlu diperbaiki. Ini kelulusan sebagai titik awal yang baru yang harusnya bisa membuka peluang-peluang baru di kemudian hari. Oke, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah manajemen pendidikan itu adalah suatu perbuatan tindakan untuk menempa peserta didik dalam segi akhlak dan juga di kedisiplinan. Manajemen yang hebat tidak lahir dari tumpuan aturan kaku atau dokumen berdebu, melainkan dari dedikasi hati seorang pendidik yang peduli secara tulus. Yes, betul banget itu closing statement pada malam hari ini. Kesimpulannya dari teman-teman mengolah peserta didik itu bukan soal membuat mereka tunduk pada aturan, tapi mereka bisa menyediakan, tapi bagaimana cara kita menyediakan lingkungan terbaik agar mereka bisa mekar dengan indah sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yes. Sekarang giliran kamu yang cerita di kolom komentar, apa pengalaman yang paling berkesan, entah itu manis ataupun pahit, terkait kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang ada di sekolah kamu dulu, pas kamu jadi murid tentunya ya. Boleh di-spill di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tolong share ke teman-teman yang lain. Saya pamit, tetap kreatif. Dan mari rancang pendidikan Indonesia yang memanusiakan manusia. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.